Hai, aku Yulia. Dengerin lagi ya Your Yulia channelnya. Jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman kamu. Be good, be smart. Hai guys, balik lagi sama aku di Your Yulia channel. Terima kasih sudah klik untuk nonton video aku yang satu ini. Oke guys, kali ini tuh aku mau ngobrol soal jerawat. Jadi dulu aku itu sempet insecure sama kulit wajah aku, dan sebenarnya memang seluruh kulit aku itu kayaknya sensitif banget gitu. Aku tuh punya 16 alergi. Aku tuh alergi susu, coklat, semua yang enak-enak deh, kayaknya sarden, terus ayam. Aku tuh suka banget ayam, kuning telur, debu sih yang paling parah, debu, terus rumput, terus serbuk bunga gitu. Aku tuh alergi. Aku tuh alergi sama itu dan beberapa hal lagi yang lainnya. Gak mungkin kan aku ceritain di sini. Jadi dulu tuh waktu aku puber, ABG gitu, sampai aku kuliah, jadi wajahku tuh berjerawat gitu loh. Sampai aku tuh insecure banget kalau ketemu sama teman-teman yang pipinya tuh kayak licin banget gitu, nggak sampai laler aja kalau nempel tuh kepleset gitu loh. Aku tuh insecure banget gitu sama kinclong-kinclong wajah mereka gitu, yang kayak artis-artis Korea gitu. Jadi aku tuh kayak, duh ya ampun, ini tuh gimana ya, mukanya kok kayak gini gitu ya, insecure gitu lah. Jadi nggak pede gitu foto sama teman-teman, kurang pede lah. Sampai di suatu hari, aku tuh punya sahabat waktu kuliah namanya Nur Fitrini Rahmawati. Dia ini kasih tahu kalau temennya itu dulu jerawatan. Terus dia tuh ketemu sama temennya lagi, mukanya bersih gitu, dan dia tanyalah sama temennya ini, kenapa kok bisa tiba-tiba si wajahnya tuh bersih banget gitu kan. Dikasih tahulah obatnya. Nah, dari situlah titik balik, lahirlah seorang Yulia dengan wajah yang cukup bersih. Guys, jadi waktu itu akhirnya aku memutuskan untuk coba, karena memang udah banyak banget yang aku cobain tapi malah memperparah si kulit wajah aku saat itu. Ini dia fotonya, kamu harus lihat gitu ya. Jadi tuh kayak gede gitu, pernah tuh jadi di satu tempat tuh ada 3 jerawat gitu nggak, jadi gede banget gitu. Aduh, itu malu banget dan aku insecure banget untuk itu. So guys, apa itu obatnya? Aku pakai 2 produk saja. Yang pertama, kamu bisa cari di Kimia Farma. Ini bagus banget hilangin jerawat kamu yang ada di mana-mana itu, semuka gitu. Ini bagus banget. Namanya tuh Mediclean. Ini tuh murah, cuman 50 ribuan gitu ya. Dan percayalah, aku masih pakai sampai hari ini. Jadi kalau aku tuh udah PMS, jerawatnya timbul gitu, aku masih pakai ini. Cara pakainya gampang banget guys. Kamu tuh cuman tinggal buka, terus ambil, ini tuh kayak salep gitu, tau gak? Kamu ambil terus kamu taruh di tempat yang berjerawat, kamu oles gitu setiap malam saat wajah kamu sudah bersih sebelum tidur. Jadi kamu udah mau tidur nih, misalnya 20 menit sebelum kamu tidur, kamu cuci wajah kamu, terus kamu pakai ini, biarkan dia mengering dulu, baru kamu tidur kayak gitu. Nah, kenapa harus kering dulu? Kalau basah kan, kamu tidur itu kan nempel dong obatnya ke bantal atau ke selimut kamu. That's why sebaiknya kamu tidur setelah kering gitu, kayak gitu ya. Dan si temanku ini menggunakan jefuk antiseptik, dalamnya itu warna hijau. Aku nggak ngerti nih, warna hijau kayak gini, aku nggak ngerti ini tuh sebenarnya aman atau enggak untuk semua orang. Tapi jujur aku tuh waktu itu aku pakai Pons gitu kan, dan itu tuh makin berjerawat gitu. Waktu aku berhenti pakai Pons, aku pakai ini, si jefuk ini, antiseptik ya. Ingat dalamnya warna hijau, jadi bersih banget dicampur dengan ini. Maksudnya enggak dicampur kayak gitu ya, maksudnya aku menggunakan ini malamnya, terus kayak si sabun cuci mukanya itu pakai si antiseptik ini, jefuk antiseptik ini, bikin si kulit wajah aku tuh jadi bersih banget gitu loh. Nah, kamu harus tahu kalau
kamu lagi pakai ini, itu tuh kalau kan aku tuh waktu itu kan banyak banget tuh si jerawatnya, banyak banget gitu, nempel tuh deket gitu loh. Di sini satu, di sampingnya satu, deket gitu dan gede guys. Itu tuh sakit banget. Jadi waktu aku pakai ini, itu tuh agak pedih gitu. Tapi nggak apa-apa, lanjutin aja, setiap malam harus rajin pakai ini sampai dia bener-bener luntur, si jerawatnya hilang gitu loh. Jadi jangan sampai kamu aduh pedih udah nggak mau pakai, ya nggak akan hilang jerawatnya. Nah kamu tuh harus setia, kamu harus tetap pakai rutin, kamu pasti bisa melihat hasil yang sama dengan aku. Jerawat aku udah nggak ada, kecuali yang ini, yang satu ini tuh aku lagi PMS, lagi timbul, dan ini dia aku langsung tempelin, jadi nggak membesar sama sekali gitu guys. Aku sampai kasih tahu ini tuh sama ponakan aku. Jadi ini tuh boleh dipakai umur remaja lah, 14 tahun ke atas. Nah si ponakan aku tuh usia 14 tahun, aku kasih tahu obat ini. Jadi dia pakai juga. Akhirnya si ponakan aku yang lagi remaja ini nggak ada jerawatnya gitu. Waktu itu tuh sudah sampai timbul-timbul kecil-kecil gitu loh di jidatnya, di pipinya, di mana-mana gitu. Dan waktu aku kasih tahu ini, akhirnya bersih total. Kecuali kalau dia PMS tetap timbul, tapi waktu dia pakai ini langsung hilang gitu loh. Jadi nggak sempat tumbuh gede banget yang gimana gitu, nggak jadi banyak banget yang gimana gitu. Tapi guys, si ponakan aku ini dia nggak pakai Jefuk. Sabun pencuci wajahnya itu dia pakai Garnier untuk remaja. Dan maminya juga nggak apa-apa. Maksudnya maminya tuh agak khawatir, agak worry gitu waktu dia pakai ini. Karena kan nggak tahu ini bisa nggak sama kulit anak-anak yang baru puber gitu, ABG, SMA, SMP. Nah jadi dia itu pakai Garnier sih untuk pencuci wajahnya. Dan dia pakai ini setiap malam waktu dia jerawatnya pada timbul-timbul kayak gitu. Gitu guys. Selain aku menggunakan ini, aku juga rajin menggunakan sesuatu yang alami untuk kulit wajah aku. Misalnya aku pakai serbuk teh yang sudah digunakan kemarin misalnya. Nah si teh celup itu aku nggak buang, aku simpen. Terus keesokannya aku gosok-gosok pelan gitu kayak gini. Aku gosok-gosok pelan kayak gini, yang ini juga semua ke seluruh wajah aku diemin sampai dia rada kering, baru aku cuci pakai air hangat. Nah itu tuh bikin kulit tuh jadi kayak putih gitu dan lebih bersih. Cobain guys, aku beneran pakai itu dan wajah aku tuh semakin bersih gitu, semakin kinclong gitu loh, semakin putih juga. Karena aku tuh udah pernah pakai yang kayak dari dokter kayak gitu waktu SMA gitu ya. Itu tuh katanya kecenderungan, dan teman aku yang menggunakan salep dari dokter itu tuh jadi kayak makin tipis gitu kulitnya, kan takut ya, jadi kayak kelihatan gitu loh si urat-uratnya. Dan banyak juga teman-teman aku yang saranin kalau kita ke dokter kulit, kita nih si kulitnya tuh makin tipis, satu, kedua ketergantungan. Nah itu yang paling aku takut banget, kalau si kulit wajah aku ini jadi ketergantungan sama satu dokter tertentu, dan katanya dosisnya tuh bisa naik. Jadi misalnya nih aku ke dokter A sudah 2 tahun misalnya, kelamaan obat itu yang sudah aku gunakan selama 2 tahun itu dosisnya itu jadi kayak kebal gitu ke pipi aku, maka aku harus nambah dosis obat gitu loh. Itu kan bisa bikin kulit jadi kayak makin, dia tuh capek gitu kan, capek terus kayak aku takut banget lah pokoknya kalau jadi kenapa-napa gitu loh, kayak makin tipis terus nanti dia kena paparan matahari, apakah bahaya, aku nggak ngerti lah. Tapi aku tuh waktu itu mikirnya benar-benar takut kalau si kulit aku ini kenapa-napa gitu, kayak gitu guys. Jadi aku nggak mau terusin ke dokter kulit karena tadi nasihat-nasihat dari teman-teman aku yang bilang ketergantungan lah, terus si kulit kita jadi tipis lah. Logikanya kan kalau kulit tipis nih ya, perlindungan untuk si kulit kita nih kan jadi kayak berkurang gitu kan. Nah sementara kita nih kan keluar kemana-mana pakai motor, gua tuh kena asap, kena paparan sinar matahari langsung gitu. Gua nggak ngerti apa yang akan terjadi sama si wajah gua, makanya gua nggak mau pakai si dokter lagi gitu. Tapi ini tuh untuk gua pribadi. Bagi kamu yang tetap ingin ke dokter dan lebih percaya dokter, of course nggak apa-apa dong, nggak apa-apa banget. Dan gua
Dan ini tuh hanya pendapat gue pribadi gitu loh. Ini hanya pendapat gue pribadi untuk diri gue sendiri gitu loh. Hasil buah pikir gue sendiri untuk diri gue sendiri. Jadi please untuk kamu yang tetap mau ke dokter kulit boleh banget. Kalau memang dia cocok boleh banget. Dan kalau memang ada dokter yang mengklaim bahwa obat dia itu tidak bikin ketergantungan, go ahead, gak apa-apa guys. Cuman ini kan untuk teman-teman aku, yang aku sampaikan ini tuh untuk dokter-dokter tertentu gitu loh guys. Makanya aku waktu itu berhenti dan tidak melanjutkan gitu ya. Kalau aku boleh saranin sih untuk kamu yang masih remaja, kamu harusnya pakai yang alami. Karena aku juga sampai hari ini, sampai usia aku 27 tahun, aku masih pakai sesuatu yang alami gitu ceritanya. Gitu aja ya sharing aku tentang kesehatan kulit aku. So thank you sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, komen. Kalau kamu belum subscribe, kamu boleh subscribe. Sampai ketemu di videoku yang selanjutnya. Bye guys.